Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam juz Amma, yaitu surah-surah yang sering kita dengarkan, sering kita baca, dan bahkan kita sudah hafalkan semuanya. Dan ini tentunya ketika kita mengetahui makna dan kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada rasa yang lain ketika kita membaca dan tilawah Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, Sayyidul Mufassirin, Imam Ahli Tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh aku sangat heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran lalu tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan kenikmatan di dalam membacanya? Maka suatu kesyukuran bagi kita semua yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keimanan serta semangat yang tinggi sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salam, mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Islam dan mengajarkan kepada kita Al-Quran, sehingga menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Surah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah surah Al-Qadar. Sebenarnya surah ini sangat bagus dibahas di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, karena memang momennya atau waktunya. Namun tidak mengapa kita mencoba mengkaji apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah yang mulia ini, agar kemudian menambah keimanan kita dan menambah rasa takut kita dan menambah keagungan di dalam hati kita terhadap Al-Quran yang mulia ini. Sebelumnya saya ingin kasih pengantar sedikit. Allah Subhanahu wa taala tentunya memuliakan kita umat Nabi Muhammad SAW dengan diberikannya waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, di mana pahala dan amalan saleh dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala paham bahwasanya kita adalah umat yang terakhir, tapi yang paling pendek umurnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mar ummati baina 60 wa 70." Umurnya umat berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Lebih dari itu, maka itu sudah bonus, ya, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil, dan kita sudah sebutkan di dalam akhir surah Al-Fatihah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alaisa Allahu bi ahkamil hakim?" Bukankah Allah sebaik-baik hakim atau seadil-adilnya seorang hakim?
semulia-mulia dan seadil-adilnya hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membandingkan umur kita dengan umur umat-umat terdahulu, maka kita tidak akan bisa menyamai mereka. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan untuk kita tempat-tempat istimewa dan waktu-waktu yang istimewa di mana dilipat gandakannya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umurnya Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun, umurnya Nabi Nuh alaihissalam berkisar sekitar itu juga. Bahkan kita mengatakan bahwasanya masa dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar 950 tahun lamanya. Itu masa dakwahnya. Belum dihitung masa kecilnya atau sebelum dia diangkat menjadi nabi. Maka kalau kita lihat tidak terkalahkan dari sisi panjangnya umur mereka. Bahkan disebutkan dalam buku tafsir bahwasanya ada seorang ibu-ibu ya, dan dia diriwayatkan di dalam buku tafsir, meninggal anaknya yang masih muda. Ketika ditanya umur dari anaknya, berapa umurnya anaknya? Dia mengatakan 400 tahun. 400 tahun dia masih dianggap anak muda pada saat itu. Nah, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita mungkin sudah tidak pantas lagi sampai pada jangka dan waktu yang panjang tersebut. Maka kita memiliki dari segi banyak dan panjangnya umur tersebut. Tapi sekali lagi inilah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita waktu-waktu yang istimewa dan tempat-tempat yang istimewa di mana amalan kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka surah yang akan kita bahas pada malam hari ini menyebutkan tentang bagaimana maha adilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tahu umur kita pendek. Ya, dan juga hanya sebentar hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan waktu dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan lipat gandakan amalan di dalamnya. Maka surah Al-Qadar bercerita tentang itu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dikarenakan satu malam di mana ketika seorang hamba beribadah dan melakukan amalan-amalan saleh di malam tersebut sama nilainya ketika dia beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih lamanya. Maka kita hitung bagaimana jika 20 kali saja orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita kali 83 tahun dikali 20, itulah banyaknya amalan saleh dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita jika kita betul-betul ikhlas dan mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Surah Al-Qadar, surah yang ke-97 di dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malam yang mulia. Dan sebagian ulama berbeda pendapat apakah surah ini tergolong surah Makkiyah atau tergolong surah Madaniyah. Namun pendapat yang banyak dipilih oleh kalangan ahli tafsir bahwasanya dia merupakan surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah berhijrah ke kota Madinah dan diturunkan di Madinah tersebut. Itu disebabkan karena puasa bulan Ramadan nanti diwajibkan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Kurang lebih sekitar tahun kedua Hijriah disyariatkan dan diwajibkan puasa bulan Ramadan. Dan tentunya malam Lailatul Qadar tidak didapatkan kecuali pada malam bulan suci Ramadan. Maka ini alasan dari ulama kita mengatakan bahwasanya surah ini tergolong surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi berhijrah dan ketika dia sudah berada di kota
ketika beliau sudah berada di kota Madinah. Sebelum kita masuk membahas tafsir dan surah yang mulia ini, ulama kita mencoba menjelaskan apa hubungan surah sebelumnya yang kita bahas pekan lalu, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan surah yang mulia ini. Sangat jelaskan kalau kita merenungkan dan memikirkan apa hubungan kedua surah yang mulia ini, sangat erat kaitan dan hubungannya. Kita tahu bahwasanya ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq. Ya, kemudian dan itu merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia turun di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Jadi ini hubungan antara dua surah yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan urutan di dalam surah-surah Al-Qur'an yang menunjukkan kecocokan antara dua surah yang mulia ini. Di antara hubungan surah yang mulia ini, ulama kita mencoba menjelaskan bahwasanya di akhir surah Al-Alaq yang kita sebutkan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Wahai Muhammad, jangan sekali-kali mengikuti keinginan orang-orang Quraisy, orang kafir itu, tetaplah sujud beribadah dan berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Qadar dibuka dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, apa hubungannya? Hubungannya kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surah Al-Alaq untuk memperbanyak sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membuka dengan surah Al-Qadar menjelaskan kemuliaan Lailatul Qadar, berarti seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, isilah malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini coba kita lihat bagaimana ulama menghubungkan antara dua surah yang mulia ini. Jadi di akhir surah Allah Subhanahu wa taala menghubungkan, ya ulama kita menghubungkan antara akhir surah Al-Alaq dan awal dari surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Pertama kita akan menjelaskan bahwasanya kata-kata anzalna, kami turunkan, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan secara langsung sekaligus. Maka ini pendapat yang banyak dipilih oleh kalangan ahli tafsir, bahwasanya Al-Qur'an itu dua kali turun. Yang pertama kali turun pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia langsung 30 juz. Kemudian turun dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini pendapat yang banyak dipilih oleh di kalangan ulama tafsir. Jadi dua kali Al-Qur'an itu turun. Pertama turun secara sekaligus ke langit dunia 30 juz, kemudian dari langit dunia turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Bahwasanya Al-Qur'an ini dua kali diturunkan. Sebagai ulama mencoba menjelaskan hikmahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus Al-Qur'an ini ke langit dunia untuk menjelaskan kepada para penduduk langit bahwasanya telah datang kitab terakhir yang merupakan jalan keselamatan petunjuk bagi manusia, dan ini merupakan kemuliaan tersendiri bagi Al-Qur'an. Allah memperkenalkan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya akan turun kitab terakhir kepada umat manusia, yaitu
Di antara ulama menjelaskan bahwasanya di antara hikmah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz. Di antara hikmah yang pertama agar kemudian Al-Quran itu mudah dihafalkan dan mudah dipahami maknanya dan mudah meresap di dalam hati para sahabat. Karena bayangkan kalau Al-Quran ini satu kali turun 30 juz kepada para sahabat, pasti mereka kesulitan dalam menghafalkan dan memahami maknanya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah kami berpindah dari 10 ayat kecuali kami menghafalkannya, memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Nanti setelah kami lancar dari 10 ayat itu, kami sudah hafal, sudah pahami maknanya dan sudah amalkan, baru berpindah ke 10 ayat berikutnya. Bagaimana tidak? Al-Quran meresap di dalam hati mereka. Kalau caranya seperti itu, subhanallah. Jadi tidak berpindah kecuali dia menghafalkan dan memahami maknanya dan juga yang paling utama adalah mengamalkannya. Di antara hikmah Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kemudian menambah kerinduan di dalam hati para sahabat. Bahwasanya Al-Quran itu, karena pada saat Al-Quran itu turun kepada para sahabat, hati sahabat itu menjadi gembira. Dan ketika ada jarak antara wahyu yang satu turun kemudian wahyu yang kedua, di antara jarak antara wahyu pertama dan wahyu yang selanjutnya ada kerinduan di dalam hati para sahabat. Kapan lagi turun wahyu tersebut? Jadi para sahabat itu menunggu. Begitupun kalau ada peristiwa sama ketika keluarga Nabi Muhammad SAW dituduh istrinya Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat. Ya, para sahabat menunggu wahyu dan pembelaan yang turun kepada Aisyah. Dengan hikmah Allah SWT, nanti setelah 1 bulan berlalu baru turun pembelaan Allah kepada Aisyah. Kalau Al-Quran sekaligus langsung diturunkan 30 juz, bagaimana mungkin Allah menurunkan pembelaan kalau ada kejadian-kejadian? Bagaimana mungkin Allah langsung menjawab pertanyaan para sahabat? Ya. Kalau ada memang jawabannya sebelum pertanyaan itu muncul, jadi nanti sahabat bertanya baru wahyu itu turun. Dan itu merupakan hal yang sangat dinantikan pada para sahabat. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, salah seorang wanita dari kalangan sahabat-sahabiyah, sahabat wanita dari Nabi SAW yang menangis. Ketika dia ditanya, "Mengapa kamu menangis?" Dia mengatakan, "Saya menangis ini bukan karena kematian Rasulullah SAW, karena saya paham bahwa saya semua kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Namun saya menangis karena terputusnya wahyu kepada kita semua. Tidak ada wahyu yang turun yang selama ini kita rindukan kedatangannya selalu. Setiap ada kejadian, setiap ketika Nabi masih hidup, kita selalu merindukan datangnya wahyu tersebut secara berangsur-angsur turun dari langit. Maka ketika Nabi meninggal, tidak ada lagi wahyu yang turun kepada kita. Terputuslah wahyu itu. Tidak ada lagi kita nanti-nantikan turun dari langit. Ini seakan-akan mereka menganggap itu turunnya wahyu tersebut lebih dari perasaan mereka ketika mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu lebih, perasaan mereka lebih ketika mendapatkan wahyu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat itu. Ini antara hikmah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dan secara bertahap selama 23 tahun. Dan ini juga pelajaran bagi kita para dai, para murabbi, bahwasanya hendaknya kita dalam mengajarkan Islam ini bertahap, ya, atau mengajak manusia kepada kebaikan bertahap. Jangan langsung dijalankan sesuatu yang berat. Bayangkan jika baru-baru orang masuk Islam sudah dikasih syahadat, kemudian kita langsung mengatakan setelah ini langsung disunnah, pasti lagi tidak jadi masuk Islam. Tapi kita katakan dulu, ya, Allah memerintahkan kita sholat yang Allah. Setelah dia selesai sholat, kita berikan kepada yang bahwasanya diwajibkan bagi kita salat. Ya, setelah itu, ya, diwajibkan bagi dia berpuasa. Tetap sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini secara bertahap. Karena kapan kita tidak memiliki fiqhud dakwah,
seni dalam berdakwah, maka manusia ini akan lari dari kita. Neraka terus dibahas, tidak pernah menjanjikan sesuatu yang menggembirakan. Maka ini metode Al-Quran. Metode Al-Quran memberikan kabar gembira, sekali-kali memberikan kabar gembira dan sekali-kali memberi peringatan, dan itu dilakukan secara bertahap. Coba kita lihat, yang masih sekalian. Ketika ayat tentang khamar, pengharaman khamar itu, yang kita tahu dia turun secara 3 kali tahapan. Yang pertama di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, katakanlah mudaratnya atau bahayanya yang lebih besar daripada manfaatnya. Allah langsung mengatakan khamar itu menyembuhkan dan membahayakan jiwa kalian, tidak. Tapi Allah mengatakan khamar itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Masuk di dalam diri masalah, lebih banyak bahayanya. Tapi mereka bisa tinggalkan. Turun ayat kedua dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Maka para sahabat memahami, kalau dekat waktu salat jangan kita minum khamar. Tinggalkan dulu. Akhirnya mulai mereka tinggalkan. Setiap mulai waktu salat mereka memang masih minum, tapi ketika dekat waktu salat, 5 kali waktu salat itu, sebelum beberapa saat sebelum waktu masuk waktu salat mereka tinggalkan dan mereka tidak berani dekat. Barulah kemudian ketika jiwa para sahabat sudah siap menerima pengharaman khamar tersebut, sebagian dari mereka sudah mulai memahami bahwasanya khamar ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membencinya. Baru Allah menurunkan ayat tentang pengharaman khamar secara total di dalam surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamar, minum minuman keras, mengundi nasab dengan anak panah, berjudi, semua itu adalah perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Akhirnya, subhanallah, karena jiwa para sahabat sudah siap menerima akan hal tersebut, maka subhanallah, ketika turun ayat tentang pengharaman khamar itu secara total, para sahabat berkumpul di lapangan kota Madinah. Kemudian berkumpul dan membuang semua gelas-gelas yang ada di tangan mereka, jerenyet yang mereka simpan di dalam rumahnya, di dalam tempat-tempat berkumpul mereka. Bahkan Anas bin Malik yang merupakan penuang di dalam gelas para sahabat keluar dan tampil membuang khamar tersebut, sehingga sejarah mencatat pada saat peristiwa pengharaman khamar ini secara total, hampir saja Madinah dikatakan banjir khamar, disebabkan banyaknya para sahabat yang membuang minuman keras tersebut. Dan ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendidik dan melatih jiwa para sahabat untuk dan Allah tahu bahwasanya khamar ini sangat dicintai oleh para sahabat, susah untuk ditinggalkan. Maka Allah menurunkan pengharaman itu secara total. Maka begitu juga dengan kita. Kalau ada orang, kalau ada orang kita ingin suruh berhenti merokok misalnya, jangan langsung bilang merokok haram. Merokok menyebabkan kanker dan sebagainya. Jangan, tapi kita bilang ya. Kalau kita mau tinggalkan itu, ganti itu. Mungkin bisa dikurangi saya. Kalau setiap hari dilakukan, minimal kita katakan 1 kali ke 1 kali. Seperti itu. Kalau dia sudah mulai berusaha dan tinggalkan itu, kita katakan lagi. Kalau mudah-mudahan Allah bisa membantu, mungkin kita bisa ganti dengan buah-buahan. Kita coba saja, saudara. Ketika dia mulai terpancing seperti itu, lalu kemudian secara bertahap dia pasti bisa meninggalkan rokok tersebut. Jadi jangan bisa mengatakan bahwasanya itu haram dan sebagainya, maka kita bertahap. Dia dekati hatinya dulu, ambil hatinya, baru kemudian kita menjelaskan secara umum tentang makna dan keharaman tersebut.
Saya sengaja jelaskan ini karena melihat betapa pentingnya kita sebagai seorang dai dalam berdakwah di masyarakat. Bagaimana Al-Quran, ya Allah turunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur, secara 23 tahun mengajarkan kepada kita bahwasanya, ya Al-Quran itu sangat mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita dalam berdakwah pun kita harus memiliki hikmah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Kita lanjut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar di dalam bahasa Arab dua maknanya. Dua. Yang pertama, Al-Qadar maksudnya asyaraf, kemuliaan. Yang kedua adalah Al-Qadar maksudnya disempitkan. Disempitkan. Jadi itu sebuah penjelasan dari ulama kita yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang surah yang mulia ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi yang pertama makna Lailatul Qadar itu adalah asyaraf, malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena malam diturunkannya Al-Quran pada saat itu di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua dikatakan malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut, saking banyaknya, maka bumi terasa sempit dan ya, mereka berdesak-desakan untuk turun di malam Lailatul Qadar tersebut. Makanya malam ini distilahkan oleh ulama kita pertemuan antara penduduk langit dan penduduk bumi. Ya, malam Lailatul Qadar. Makanya jangan heran kalau malam Lailatul Qadar itu biasanya ya terasa tenang, ya tidak ada angin saja mungkin kita tidak akan merasakan. Ya, kemudian matahari kata Rasulullah di sebagian hadis disebutkan bahwasanya matahari pada pagi hari itu tidak terlalu sinarnya tidak terlalu menyengat. Itu berkah-berkah yang turun setelah malaikat turun ke permukaan bumi ini. Ya, bahkan ya Ibnu Katsir atau ulama tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya jumlah malaikat yang turun pada saat itu pada malam Lailatul Qadar lebih dari jumlah batu kerikil yang ada di permukaan bumi. Satu banyak pada malam Lailatul Qadar tersebut. Makanya dikatakan malam yang sempit karena malaikat berdesak-desakan untuk turun. Ada yang turun, kemudian ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Sampai begitu berlangsung sampai datangnya waktu subuh. Dari mulai terbenamnya matahari sampai datangnya waktu subuh. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi Al-Qadar dua maknanya. Yang pertama malam kemuliaan asyaraf, yang kedua malam yang sempit. Ya, dan ini banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata Al-Qadar ini yang menunjukkan maknanya adalah sempit. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya yang menjelaskan wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ada manusia ketika disempitkan rezekinya, faqadar. Ya, dari kata-kata Al-Qadar, disempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Berarti Al-Qadar di antara maknanya adalah disempitkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kenapa lagi ada kata-kata wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Ini dalam bentuk pertanyaan. Dan kaidah di dalam tafsir mengatakan bahwasanya setiap ada ayat yang menyebutkan tentang kata-kata wa ma adraka, tahukah kalian menunjukkan bahwasanya Allah sangat mengagungkan sesuatu tersebut. Sama ketika Allah mengatakan al-qari'ah, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka al-qari'ah, dan tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Allah memancing kita bahwasanya apa yang akan bisa jelaskan tentang hari kiamat ini. Perhatikan baik-baik. Karena saya pun sangat ingin menjelaskan ya tentang agungnya sesuatu ini, mulianya sesuatu ini. Maka kalau ada kita dapatkan ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa ada roda, perhatikan baik-baik karena itu bentuk kemuliaan Allah terhadap sesuatu tersebut. Bagaimana Allah
tersebut. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimana ketika dihitung-hitung oleh para ulama kita, itu sama nilainya 83 tahun lamanya. Jadi satu malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama kalau kita sholat, sama kalau kita baca Al-Quran selama 83 tahun lamanya. Jadi sekali lagi bayangkan jika ada orang umurnya 40 tahun saja, 40 tahun, dan dia balik misalnya di umur yang 15 tahun. Bayangkan dari umur 15 tahun sampai umur 40 tahun dia selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita kalikan berapa kali mereka mendapatkan, berapa kali lipat amalan mereka dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ya beribadah di malam tersebut. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemudian dari malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Di sini Allah memakai kata-kata tanazzal, bukan kata-kata nazal. Allah tidak mengatakan wa nazzalal malaikat atau tanazzal. Artinya tanazzal, mereka turun secara berangsur-angsur. Jadi kalau ada yang turun, ya ada lagi yang naik, ada lagi yang turun, ada yang lagi yang naik, begitu seterusnya. Dan saking banyaknya sehingga malaikat malam Lailatul Qadar itu dikatakan malam yang sempit. Malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut. Tanazzalul malaikatu war ruh, dan turun juga pemimpin para malaikat yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan tanazzalul malaikat, maka pada malam hari itu diturunkan banyaknya para malaikat. Ya, di permukaan bumi ini. Dan Allah menyebutkan secara khusus malaikat Jibril, dan ini kata para ulama atful khas al-am, penyandaran sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Kalau ada sesuatu yang disandarkan, kalau ada sesuatu yang khusus disandarkan kepada sesuatu yang umum, berarti sesuatu yang khusus itu ya dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah dikarenakan juga karena tugasnya yang sangat mulia. Tugasnya yang sangat mulia karena membawa wahyu. Pertanyaannya adalah kenapa malaikat Jibril ini dikatakan ar-ruh? Jadi nama lainnya malaikat Jibril adalah ar-ruh. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ar-ruh itu turun kepada aku yaitu malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran ini sehingga masuk ke dalam hati. Apa hikmah malaikat Jibril dikatakan ar-ruh? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dikatakan ar-ruh karena dia membawa ruh kehidupan, yaitu Al-Quran. Dia membawa ruh kehidupan yaitu Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini menghidupkan ruh manusia. Kalau jasad manusia dihidupkan dengan makanan dan minuman yang tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman tersebut, maka hati manusia tidak bisa hidup kecuali dimasukkan ke dalamnya ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan oleh malaikat Jibril. Makanya ini di antara bentuk kemuliaan Allah kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril membawa wahyu itu yang merupakan ruh bagi kehidupan. Ini alasannya dikatakan ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Allah mengatakan di sini, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim. Mereka turun ke permukaan bumi ini dengan izin Tuhan mereka, dan ini merupakan bentuk kemuliaan kepada para malaikat. Artinya mereka turun membawa urusan, ya, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan turun begitu saja, tapi atas izin dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memuliakan malaikat tersebut, bukan turun secara sendiri,
tapi turun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk turun mengatur semua urusan. Di sini kata para ulama, makanya di mana Lailatul Qadar itu ya, diturunkanlah oleh para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, takdir dan semua urusan yang akan terjadi selama 1 tahun itu. Selama 1 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah tertulis memang di tempat yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya, tempat yang bernama Lauhul Mahfuz apa yang akan terjadi mulai dari diciptakannya bumi sampai nanti dihancurkannya bumi ini. Sudah ditulis semua yang akan terjadi. Tapi di malam Lailatul Qadar diturunkan setiap urusan yang terjadi selama 1 tahun penuh pada para malaikat. Para malaikat. Jadi diberikan urusan itu kepada para malaikat ya untuk membawa urusan tersebut dan mencatat bahwasanya ini yang terjadi selama 1 tahun pada tahun tersebut. Jadi takdir itu terbagi-bagi dan ini akan dijelaskan nanti oleh Ustaz kita Tasdik dalam kajian rukun iman. Ya, namun tidak apa kita sebutkan secara ringkas bahwasanya Allah menurunkan takdirnya itu beberapa tingkatan. Yang pertama, yang saya katakan tadi, takdir yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan ini sudah terjaga dan sudah ada 50.000 tahun sebelum diciptakannya dunia ini. 50.000 tahun sebelum diciptakannya dunia itu yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, takdir umur. Takdir umur kita sebenarnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tersebut di atas langit. Tapi ketika ibu kita hamil, kemudian umur janinnya tersebut sudah berumur 120 hari dan 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat untuk mencatat, meniupkan ruh kepada janin tersebut dan mencatat ajalnya, ya, umurnya, rezekinya, bahagiakah dia atau celakakah dia hidup di dunia ini. Jadi itu yang tahapan takdir yang Allah catat kepada para manusia. Kemudian yang ketiga, takdir tahunan. Nah, ini yang dibawa oleh malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar yang mencatat urusan yang akan terjadi selama 1 tahun itu sampai datangnya malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Ya. Kemudian yang terakhir, takdir harian. Ya, yang dimana takdir harian ini takdir yang keputusannya ditentukan oleh Allah. Jadi boleh saja takdir itu Allah ubah dengan izinnya tentunya, dengan izinnya. Ya, makanya sebagai ulama kita mengatakan, ya doa itu bisa merubah takdir. Ya karena setiap hari pun Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana takdir dan apa yang telah ditetapkan untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'ni." Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya dan setiap waktu dia Allah Subhanahu wa taala di dalam kesibukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan untuk kita selama kita hidup di permukaan bumi. Jadi itu maksudnya, itu tahapan takdir yang Allah yang ulama kita jelaskan di dalam ya, penjelasan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana diantaranya takdir tersebut bersifat tahunan, yang dimana malaikat membawa catatan takdir tersebut di malam Lailatul Qadar yang akan terjadi selama 1 tahun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Keselamatan bagi mereka sampai datangnya waktu fajar. Keselamatan di sini dua maknanya. Kata-kata salamun, keselamatan dua maknanya. Yang pertama adalah salamun, keselamatan bagi mereka yang beribadah di malam tersebut dari musibah, dari dosa, dan dari keburukan-keburukan, entah yang berhubungan dengan dunianya maupun yang berhubungan dengan akhiratnya. Jadi dia selamat dari dosa-dosa, keburukan-keburukan, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada mereka. Selamat dunia akhirat. Jadi itu yang pertama, selamat dari keburukan dan dosa-dosa. Kemudian salam
Di antara maknanya kata para ulama adalah malaikat itu seakan-akan ingin menjabat tangan orang-orang yang beribadah di malam tersebut dan mengatakan selamat, selamat bagi kalian, selamat bagi kalian. Cuma kita tidak lihat, Jadi seakan-akan mereka ingin menjabat tangan kita dan memberikan selamat. Maksudnya wahai hamba Allah, beruntunglah kalian yang mengisi malam kalian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beruntunglah kalian yang telah mengisi ibadah kalian yang menyamai 83 tahun namanya selamat. Dan itu mereka ucapkan sampai datangnya waktu fajar. Subhanallah. Sampai datangnya dia doakan terus kita selamat. Ya, karena kita telah mengisi waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya jangan heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika masuk 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat sarungnya. Ya, dan kemudian membangunkan keluarganya karena begitu mulianya malam tersebut. Ya, bagaimana bentuk kemuliaannya? Begini Allah jelaskan dalam surah Al-Qadr. Pertama Allah mengatakan bahwa malam itu kemuliaan, malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Allah datang dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diturunkannya malaikat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala sayang dengan jumlahnya. Itu bentuk kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian di antara ya kelebihan dan kemuliaan malam tersebut adalah diberikannya kita keselamatan dan didoakannya kita oleh para malaikat. Ya, bahwasanya kita telah mengisi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ada ya, apa yang kita baca pada malam Lailatul Qadar tersebut ini sudah kita sebutkan. Bahwasanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi menjelaskan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, maka istrinya Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa yang harus banyak kita ucapkan? Banyak kita ucapkan pada malam tersebut." Maka Nabi mengatakan, "Berbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan sangat mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Karena sekali lagi ya sekalian, tidak ada keuntungan yang paling besar, tidak ada kemenangan yang paling nyata kecuali ketika dosa-dosa seorang hamba telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, pembahasan fikih atau pembahasan ya di tempat lain, tapi intinya ya ulama kita menjelaskan, sebagian ulama salaf menjelaskan bahwasanya dia terjadi pada malam 27 ya. Ada yang mengatakan malam ke-21. Namun ulama kita memberikan arah bahwasanya tidak usah kita mencap bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pasti malam ini, malam 27 misalnya. Karena kapan kita mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam 27, maka malam-malam yang lain kita akan malas beribadah. Kita akan malas beribadah. Tapi mulai masuk malam 21 sampai malam 29, kencangkan dengan sarung dan kuatkan tekad kita untuk beribadah agar kemudian dan kita tidak usah disibukkan dengan perkara untuk mencari kapan malam itu terjadi. Meskipun Nabi sudah mengabarkan bahwa dia terletak pada malam-malam lainnya, tapi seorang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia karena telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, dia isi 10 malam tersebut dengan betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini, teman sekalian, tafsir dan tadabbur dari surah Al-Qadar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada pekan depan bismillah kita akan masuk pada surah Al-Baqarah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi